Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi belajar tentang seputar YouTube ya. Di mana untuk pertemuan kita ini sekarang sudah mulai masuk di tahap akhir untuk masa pembelajaran kita selama ini ya. Oh, itu sekarang kita lanjut di ini teman-teman yang terakhir ya, mengembangkan strategi konten ya. Di pengembangan strategi konten ini ada 3 pembahasan ya, nantinya akan kita bahas. Itu yang pertama adalah tips untuk membangun basis penggemar ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa tetap konsisten untuk saling ada keterkaitan dengan pengunjung kita nantinya teman-teman ya. Jadi kita akan membangun yang namanya komunitas sesama antara YouTuber dengan audiensnya. Jadi gimana caranya ya? Ini tips pertama ya, membangun basis ya, membangun basis. Jadi ada beberapa cara ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah gimana caranya supaya kita bisa tetap saling bersinergi, saling bisa saling berkomunikasi dengan antara YouTuber dengan penggemarnya ya. Kita harus membangun yang namanya keterkaitan ya. Gimana caranya supaya keterkaitan itu terbangun? Yang pertama adalah bersikaplah otentik, jadilah diri sendiri ya. Jadi maksudnya itu bersikap otentik itu kita harus memiliki ciri teman-teman ya. Kita sebagai seorang YouTuber itu harus menjadi diri sendiri ya, tanpa meniru orang lain, tanpa melihat kalau yang namanya konten sama terus pembahasan sama itu banyak ya, padahal banyak seperti itu, cuman cara penyampaiannya ya itu pasti akan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Makanya teman-teman harus harus menyampaikan penyampaian itu sesuai dengan diri teman-teman, tidak usah ngikut-ngikut dengan kreator yang lain ya. Jadi itu akan lebih dihargai oleh penonton teman-teman, karena kesannya itu adalah ya itulah yang ada pada diri kalian, itu yang bisa sampaikan dengan gaya teman-teman, dengan bahasa kalian ya, itu akan lebih dihargai, dan kita juga akan lebih nyaman karena tidak dibuat-buat ya. Karena kalau kita mengikuti cara orang, gaya orang itu akan sangat menyusahkan teman-teman, akan menyusahkan diri kita sendiri ya, dan belum tentu juga gaya itu dan cara itu sesuai dengan kita ya. Makanya yang pertama untuk tipsnya itu supaya kita saling penggemar kita memahami kita, mengetahui kita, ataupun kita saling berkaitan, itu adalah menjadi diri sendiri dulu ya, tanpa ikut-ikutan, tanpa sesuatu yang dibuat-buat ya. Terus yang kedua, gimana caranya? Ya kita harus konsisten dalam dalam penyampaian kita, terus konsisten upload ya. Pokoknya rajin lah ya, karena kunci kita itu apapun itu ya, yang namanya pekerjaannya, kunci utamanya itu adalah konsisten teman-teman ya. Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau meskipun awalnya kita belum terlalu paham, tapi kalau kita konsisten ya, nanti kita akan berkembang dengan sendirinya teman-teman ya. Kita akan lebih paham lagi tentang apa yang cara penyampaian kita, gaya kita, karena kita konsisten tadi ya. Karena kalau kita tidak konsisten itu akan menurunkan semangat kita sendiri teman-teman ya. Karena kalau kita tidak konsisten
Itu yang pertama ya, kalau kita sebagai YouTuber pemula itu, mengapa banyak YouTuber pemula itu kadang kandas di tengah jalan? Karena itu tadi tidak konsisten, terus pada saat upload cuman sekali dua kali dalam sebulan, terus pada saat upload berharap ingin uploadannya itu banyak yang menonton. Akan sangat susah seperti itu ya, karena kita konsisten saja itu belum tentu ya. Makanya tetaplah, apapun itu, berapapun itu views kalian, berapapun jumlah jam tayang yang kalian dapat per video, itu tetap teman-teman konsisten saja dulu ya mengupload, karena itu akan berkembang dengan sendirinya teman-teman ya. Kemudian itu yang dibahas di sini adalah konsisten dalam pertahankan jadwal upload reguler ya. Jadi kita harus mengetahui penonton kita itu, biasanya penonton kita itu ramai di jam-jam berapa sih. Kalau kita membahas tentang ya sesuai dengan konten kalian lah ya, pasti teman-teman juga harus sudah bisa lah menganalisa sendiri itu biasanya video kalian itu ramai ditonton di jam-jam berapa ya. Kemudian lanjut, bangun merek dan tradisi unik Anda. Ya, ini sangat penting ya. Kita sebagai seorang YouTuber, kita harus menjadi sebuah role, sebuah mode. Kita harus punya ciri khas ya. Apa yang biasa kalian sampaikan, cara penyampaian kalian itu sudah harus menjadi ciri khas ya, dan pada saat orang menonton yang pertama itu, mungkin pertama kali menemukan kalian itu termasuk biasa cara penyampaian kalian, tapi karena pada saat mereka menonton kalian kedua kalinya dengan ciri khas dan penyampaian kalian yang seperti itu akan menjadi tradisi kalian, itu akan menjadi, dan orang yang menonton itu akan mengetahui, oh ini si ini nih, dan langsung mengetahui kalian ya, karena kalian sudah punya ciri khas tersendiri ya. Kemudian lanjut, minta masukan dari penonton ya, ini penting teman-teman, kita saling komunikasi, saling berinteraksi ya. Itu ide-ide itu terkadang munculnya juga dari penonton teman-teman ya. Jadi makanya pentingnya kita saling komunikasi, membangun komunitas, kemudian aktif dalam chat, itu akan memberi kita ide dan masukan. Itu biasanya itu banyak juga dari penonton, bahkan lewat pertanyaan itu akan menjadi sebuah ide konten kita selanjutnya ya. Makanya pentingnya kita berkomunikasi, dan pada saat kita juga merespon apa yang ada chat penonton kita, itu akan menjadi hal positif buat mereka dan buat kita juga ya. Kemudian pengingat untuk penonton, subscribe ke channel Anda ya. Ini biasa disampaikan ya oleh YouTuber pada umumnya, yaitu silahkan subscribe, like, dan share. Itu yang sering dihimbaukan oleh YouTuber. Nah, ini juga sebagai pengingat untuk teman-teman ya. Kemudian aktifkan notifikasi ya. Itu. Jadi untuk membangun komunitas ini sebetulnya sangat simpel ya sebenarnya. Tergantung kita mau konsisten atau tidak ya. Jadi yang pertama itu kita harus punya ciri khas, kemudian konsisten dalam mengupload, kemudian harus punya saling terhubung, komunikasi lewat chat ya dengan penonton. Itu akan membangun komunitas kita dengan sendirinya, sehingga penonton kita itu atau penggemar kita itu akan loyal terhadap channel kita. Jadi pada saat ada uploadan kita selanjutnya itu, karena mereka sudah loyal dengan kita, akhirnya setiap uploadan kita itu pasti akan ditunggu-tunggu oleh mereka ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah tips membangun basis penggemar ya. Ini sudah di tahap-tahap akhir kita dalam pembelajaran ya, kurang lebih sekitar 2 bulan, mulai dari pembahasan kita di awal tentang fitur dasar, kemudian cara kita membuat YouTube, produksi, kemudian
pedoman, kebijakan, kita harus mengetahuinya. Kemudian cara kita membangun komunitas, kemudian mengerti, menganalisa, lanjut lagi dengan cara kita menghasilkan. Sekarang kita sudah harus membangun strategi kita pada saat kita sudah berpenghasilan di YouTube ya. Kurang lebih seperti itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.